Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah para pemirsa Orkes PT Puskesmas Kalibaru, pada hari Kamis yang cerah ini kita bertemu kembali di Orkes Kalibaru pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023. Alhamdulillah kami dari petugas UPTD Puskesmas Kalibaru, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Hilman sebagai narator pada orkes hari ini, dan sebelah saya ada narasumber yaitu saya dengan Ibu Ovi Kalila dari Puskesmas Kalibaru. Ya, alhamdulillah ya. Ini ada Ibu Ovi Kalila. Beliau adalah di sini selaku perawat ya di UPTD Puskesmas Kalibaru. Adapun tema pada hari ini yaitu kesehatan untuk lansia ya. Kesehatan lansia. Jadi nanti kita akan memberikan beberapa penjelasan. Berikut pertanyaannya kepada Bu Opi selaku Nakes UPTD Puskesmas Kalibaru terkait kesehatan lansia. Yang meliputi beberapa faktor ya. Ada posyandunya, ada kiat-kiatnya untuk di usia lansia tuh. Posbindunya, ya posbindu maksud kami ya. Jadi kalau posyandu itu untuk anak-anak dan posbindu itu untuk lansia. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan ditanyakan ya. Bagaimana Mbak Upi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah baik ya. Semoga teman-teman para pemirsa yang nonton juga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatan. Terutama kita sedang melangsungkan dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Jadi kesehatannya harus selalu dijaga ya, nggak cuma lansia doang. Jadi semua umur, semua usia ya. Anak, dewasa, lansia itu harus menjaga kesehatan ya, gitu. Ya baik Mbak Upi, kita mulai saja diskusi pada hari ini terkait kesehatan lansia. Jadi hal yang pertama saya tanyakan nih sama Mbak Upi ya, selaku pemegang program dan perawat ya Nakes UPTD Puskesmas Kalibaru. Jadi tujuannya Mbak, diadakan posbindu atau beberapa faktor yang memang mendukung untuk kesehatan lansia itu apa sih Mbak tujuannya? Ya, untuk memberikan penambahan ilmu untuk kesehatan pada lansia, terutama ya para pralansia dan lansia agar lebih mengetahui pola hidup sehat. Oh gitu ya Mbak ya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan sebuah informasi dan kiat-kiat untuk para lansia agar lebih memahami tata cara pola hidup yang sehat ya, terutama untuk para lansia ya. Terus manfaatnya nih Mbak, selaku kita dari puskesmas kan banyak sekali gitu kegiatan terkait lansia ya. Ada senam lansia ya, ada posbindunya, terus ada lagi secara personal baik itu pengobatan medis dan lain-lainnya, atau diberikan informasi terkait gizi dan vitamin untuk para lansia. Itu apa sih Mbak manfaat buat lansia tersendiri gitu? Itu apa Mbak? Manfaatnya banyak sekali ya, bisa untuk menjaga kesehatan lebih panjang, untuk mencegah penyakit yang lebih banyak, seperti daya tahan tubuhnya biar lebih kuat, untuk penyakitnya juga lebih terkontrol. Dengan dia sering kunjungan ke posbindu, berarti dia selalu dievaluasi tiap bulannya, dia akan tahu penyakitnya ada atau tidak, terkontrol setiap saatnya, setiap bulannya itu. Begitu ya Mbak ya. Jadi tujuannya manfaatnya supaya lansia tersebut tuh lebih terprogres gitu ya. Iya. Lebih terprogres apa saja tahapan-tahapan, cek berkala ya gitu ya, tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jadi kayak berjenjang begitu ya. Ada mungkin dari di pertemuan sekarang mungkin bahas tentang masalah gizi ya, berat badannya dan lain-lainnya gitu ya. Itu ya manfaatnya yang Mbak ya. Jadi alhamdulillah sangat baik sekali nih untuk lansia. Jadi untuk para lansia yang mungkin sedang menyaksikan orkes atau perwakilan ini, ada teman-teman kita yang mungkin punya lansia atau orang tua kita sendiri gitu. Orang tua kita sendiri boleh ya untuk berkonsultasi di paskes-paskes yang memang sudah menjadi langganan kita. Khusus untuk warga Kalibaru bisa datang ke UPTD Puskesmas Kalibaru, bisa bertemu dengan Mbak Upi dan nakes-nakes lainnya di UPTD Puskesmas Kalibaru gitu. Nah, itu nih ini Mbak, permasalahannya nih saya nanya nih Mbak. Beberapa permasalahan terkait di usia lansia gitu. Kan banyak orang yang merasakan ketika usia sudah menjelang 50 tahun ke atas ya, maaf gitu ya. Maaf teman-teman ya. Mungkin yang sudah 50 tahun ke atas tuh banyak gejala-gejala yang dirasakan gitu. Gejala-gejala yang mungkin di waktu di muda saya nggak pernah nih merasakan penyakit ini, tiba-tiba
pas saya udah umur 50 tahun, loh kok baru merasakan penyakit ini gitu. Jadi apa aja sih Mbak biasanya gejala-gejala yang biasanya pasien lansia tuh rasakan gitu Mbak tuh, yang sekedar berobat ke puskesmas atau yang pernah mau ditangani gitu? Ya, semua pada dasarnya pada faktor usia itu sangat mempengaruhi penurunan daya tahan tubuh, Ya. dari kekuatan ototnya, dari fisiknya pun dia akan merasakan keluhan-keluhan yang tidak selain waktu dia masih muda ya. Iya. Di atas umur ada dua pralansia dan lansia ya. Di atas 45 tahun itu pralansia sudah ada mengalami gejala, misalkan biasanya dia kuat jalan berapa ratus kilometer, sekarang dia udah lemah dan nggak kuat lagi, dengan ditandai dengan kakinya sakit dan terus gampang mudah lelah. Nah, itu salah satu gejala dari penurunan daya tahan tubuhnya, juga udah mulai lemah ya. Tanda-tanda dari gejala dari lansia itu. Nah, sedini mungkin kita menganjurkan agar pola hidup kita sehat diterapkan ya pada lansia ya, dengan cara itu sering rajin kontrol ke Posbindu atau ke puskesmas terkait dengan kesehatannya. Begitu ya Mbak ya. Nah, jadi kadang kita konsultasi itu nggak harus dalam keadaan lagi sakit dulu gitu ya. Jadi Ya. nggak sakit nih, lagi nggak merasakan apa-apa nih, tapi memang sudah usia yang cukup tua gitu ya di untuk ukuran kita gitu. Jadi dalam keadaan sehat pun konsultasi bisa dilakukan gitu ya. Jadi nggak harus nunggu sakit baru ntar aja, kalau sakit orang rumah sehat-sehat aja gitu ya. Jadi jangan sampai begitu. Jadi ketika kita sehat pun di usia-usia yang memang sudah cukup tua ya, jadi peruntukan untuk selalu konsultasi, cek kesehatan secara berkala dan lain-lainnya. Nah terus ini Mbak, untuk masalah pola makan, ada nggak sih pantangan gitu ya? Pantangan pola makan di usia-usia yang sudah cukup lansia gitu, mungkin dari usia 45 tahun ke atas ya. Ada nggak sih pantangan-pantangan itu Mbak untuk pola makan, mungkin dari pola istirahatnya atau aktivitasnya mungkin agak dibatasi. Wah jangan keluyuran malam nih, biasanya keluyuran malam. Sekarang dibatasi, jadi sore sudah pulang gitu, atau memang apa aja nih Mbak nih kira-kira yang harus dibatasi untuk para lansia ini gitu Mbak? Kalau terkait dari pola makan, sebenarnya sih makanan nggak ada pantangannya, hanya pola makannya dibatasi. Misalkan dia dengan pola makan yang manis tuh dibatasi ya, kurangi yang manis-manis, yang berlemak, ya kayak santan gitu ya. Jadi seperti itu harus ditakar ukurannya, jangan yang berlebihan ya, agar badan kita tetap kuat dan sehat sampai sepanjang usia nanti ya. Terus tetap menjaga ya seperti olahraga ringan aja ya untuk lansia, cukup jalan ya, jalan setiap hari itu ya, nggak usah jauh-jauh, seputar rumah juga cukup ya, yang penting olahraga, digerakkan, gitu. banyak minum air putih. Pola hidup sehat itu banyak sih sebenarnya, intinya jangan makan yang sembarangan ya, apalagi jangan sekarang nih makan makanan yang GoFood ya. Diusahakan lansia jangan kayak gitu, mendingan banyak makan buah, sayur mayur ya, seperti itu. Ya. Tetap jaga kesehatan, jangan berlebihan makannya. Ya, jadi terima kasih Mbak Opi, penjelasannya sangat bagus sekali ya penjelasannya. Jadi mungkin porsinya rada dikurangin gitu ya. Intinya porsinya dikurangi, yang mungkin tadinya biasa makan Indomie makan nasi nih, kebiasaan Indomie makan nasi, besok nasinya aja, Indominya enggak gitu ya. Atau Indominya aja nasinya enggak, tapi itu kan makanan instannya ya, mudah-mudahan sih tidak dikonsumsi gitu ya. Tapi namanya masyarakat kita kadang-kadang pingin yang praktis gitu loh, pingin yang praktis, pingin yang cepat ya kan, namanya orang kita gitu, kadang nggak sempat masak, apalagi ini menjelang bulan Ramadan ya, kebanyakan teman-teman kita udah saking ngantuknya sahur makan mie instan aja ya, boleh, tapi jangan terlalu banyak atau dikurangi ya, intensitas untuk makan makanan instannya dikurangi karena berpengaruh pada kesehatan kita gitu Mbak ya. Terima kasih Mbak penjelasannya. Terus apa ya Mbak ya, kiat-kiatnya Mbak ya, kiat-kiatnya untuk para lansia nih agar terhindar dari penyakit, agar selalu dalam badan yang sehat, selain berolahraga, makan makanan yang sehat, rutin kontrol ke Posbindu. Ada lagi nggak sih kiat-kiat yang mungkin dilakukan para lansia nih Mbak nih, yang supaya lebih bugar, lebih fresh, lebih produktif dalam beraktivitas tuh, ada nggak sih Mbak kiat-kiat lainnya gitu Mbak? Banyak sih ya kegiatan seperti itu, yang kegiatan yang sosial itu kan banyak ya, yang dinamakan lansia yang produktif. Lansia itu dibikin kegiatan yang positif, seperti mengikuti kegiatan kayak
Posbindu. Posbindu Iya. kan ada kader lansia ya, itu kan banyak kader yang udah lansia dan lansia. Nah, diikutsertakan untuk mencari kegiatan positif seperti ya posbindu atau kegiatan taklim di mana ibu-ibu suka ada pengajian atau kegiatan yang positif lah ya, ikut olahraga, senam lansia atau banyak kegiatan yang kadang lansia itu nggak sadari tapi kadang-kadang males. Nah, seperti itu kan kegiatan di masyarakat banyak. Nah, ya saya menghimbau untuk para lansia khususnya ya, dan para lansia usia 45 tahun ke atas sampai 70 tahun itu ikutinlah kegiatan yang bermanfaat ya. Yang utama ya jaga kesehatan ya sambil mendekatkan diri juga karena kita di usia yang sudah cukup tua ya, iya lansia gitu. Maksudnya kita ya Lebih utama banyak ya kita mengingat kepada puasa ya. Iya, betul. Ya, sambil kegiatan sosial yang bermanfaat aja. Ya, jadi mungkin lebih diperbanyak untuk kegiatan-kegiatan keagamaan ya atau hal-hal seperti majelis taklim dan lain-lainnya itu yang lebih bermanfaat. Dan tidak boleh merokok ya. Oh iya, Para merokok. lansianya untuk laki-laki. Iya, betul Banyak minum air putih, tidak boleh minum yang berwarna. Iya, jadi memang merokok itu kadang dinikmati oleh semua, nggak cuma anak-anak lansia ya, yang muda pun kalau bisa dikurangi gitu atau bahkan nggak usah ngerokok gitu ya Mbak ya. Nah terus ini Mbak terkait kan ada kata orang bilang penyakit itu datangnya dari pikiran Mbak. Jadi kebanyakan orang itu bilang karena saking dia mungkin mumet ya banyak pikiran atau hal-hal yang mungkin terlalu sering dipikiri itu emang itu bisa berpengaruh gak sih Mbak sama kesehatan semua orang khususnya lansia nih. Ini kan umumnya semua orang. Nah khusus lansia nih kira-kira banyak pikiran nih lagi mikirin sesuatu yang mungkin belum ada solusi nih. Bagaimana itu bisa nggak sih Mbak berdampak negatif untuk si lansia tersebut gitu Mbak? Sangat pengaruh. Karena penyakit yang utama yang bikin penurunan kesadaran atau penurunan kesehatan itu memang pertama dari pikiran ya. Karena sangat pengaruh itu ya dari stres. Itu kalau penyakit itu kalau kita dipikir-pikir dengan pikiran kita yang sangat stres itu mempengaruhi banget pokoknya ya. Kita tuh nggak boleh kayak misalkan terlalu stres. Nah yang saya bilang itu hindari faktor stres itu ya, biasakan pola hidup sehat itu, banyak minum air putih ya, menjalankan ibadah lebih kuat lagi ya. Kalau di semua penyakit itu jalankan lansia, yang muda aja kalau udah stres pasti penyakitnya itu akan banyak timbulnya, bukan satu penyakit aja. Jadi disarankan walaupun dia masih muda, ya khususnya juga lansia apalagi, tidak boleh hidup penuh dengan stres ya. Jadi kesimpulannya ya ketika kita memiliki sebuah masalah atau problem kehidupan, satu pertama ya kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya Mbak ya. Keduanya mungkin kita bisa sharing oleh keluarga terdekat gitu ya. Itu mungkin solusi praktisnya tuh sharing dengan keluarga terdekat atau menyalurkan hobinya seperti ya yang saya bilang itu ikutin senam biar terhindari dari stresnya ya. Iya. Gitu jadi bisa harus kita memang hidup bersosial itu kan harus punya banyak teman. Nah kalau kita punya teman curhat ya boleh-boleh aja ya untuk saling berbagi ya. Menyalurkan hobi juga boleh untuk menghindari dari stres ya. Iya, jadi ya aktivitas ringan pun bisa di cover ya dengan olahraga ringan, bahkan ikut senam lansia atau bahkan beraktivitas yang memang ringan. Jadi itu bisa berpengaruh untuk pikiran kita agar lebih jernih dan tidak mudah terserang oleh penyakit gitu ya. Alhamdulillah ada pertanyaan untuk teman-teman, mungkin ketika ada pertanyaan bisa disampaikan atau ditulis di kolom komentarnya di live IG-nya. Boleh yang usia di atas 45 tahun sampai 70 tahun bertanya. Ada pertanyaan? Nanti saya bikin kolom lansia. Dibacain aja Pak. Boleh? Boleh. Silakan dibacain pertanyaannya operator ya. Karena berhubung ini terkendala teknis, jadi silakan dibacakan aja pertanyaannya. Permisi Kakak Kali Baru, izin bertanya. Iya. Beberapa waktu lalu ayah saya menjalani transfusi darah. Namun setelah selesai menjalani proses transfusi darah, ayah saya malah mengalami demam. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana penanganannya jika terjadi demam mendadak hingga mengalami kejang seketika? Bagaimana pertolongan pertama yang dapat kita lakukan secara mandiri? Mohon tanggapannya.
Ya, mungkin bisa dijawab Bu. Ya. Itu kaitannya sama transfusi ya. Kalau kejadian transfusi itu di rumah sakit, pertolongan pertamanya itu memang kan segera dilaporkan oleh penanggung jawab pada saat di ruangan saat itu. Tapi kalau kejadiannya di rumah kan nggak transfusi ya. Kalau terjadi seperti tadi demam sama apa tadi itu? Kejang, Demam sama kejang ya. Pertolongan pertama ya kalau ada kasus seperti itu ya, kalau kejang kita kasih kejang dari mana dulu. Kalau dia kejangan dari demam ya kita atasi demamnya dulu. Kalau pada ya jarang sekali kalau pada lansia kejang ya demam ya setahu saya. Kalau yang kejang demam itu pada anak-anak. Jadi kalau untuk transfusi itu kalau ada apa-apa kan ada penanggung jawab pada saat dia di ruangan. Jadi mungkin ada melapor oleh dokter DPJP-nya, bisa dilaporkan segera. Karena kasus seperti itu yang bertanggung jawab memang dari pas di rumah sakit pada saat ditransfusi. Karena biasanya penyesuaian masuknya darah yang aliran darahnya itu biasanya memang terjadi reaksi ke tubuh itu menggigil, demam, seperti itu memang reaksinya. Gitu ya. Ya, cukup jelas ya jawabannya. Terima kasih Mbak Opti itu jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin bisa disebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum, Min izin bertanya dari Kenara 92. Assalamualaikum, Min izin bertanya, kalau kakek saya sakit di kaki kira-kira itu kenapa, Min? Untuk kaki yang sakit nih Mbak, untuk lansia kakinya Kenara nih. Kalau kaki yang sakit sih pada lansia memang sudah proses faktor ini ya, faktor usia ya, mengalami ini penurunan osteoporosis itu ya, penurunan kualitas tulangnya udah menurun fungsinya, makanya terjadi kayak keropos tulang. Nah kalau seperti itu ya banyak yang minum madu kalsium ya, kayak makan pisang boleh atau minum susu kalsium itu kan ya banyak ya. Nah, gitu aja. Terus yang minum obat anti nyeri palingan. Gitu. Terus nanti pemeriksaan berkala boleh ke rumah sakit atau ke posyandu atau ke puskesmas terdekat. Ya. Terima kasih ya Kenara pertanyaannya, bagus sekali. Ada lagi Ibu Operator pertanyaannya? @mami_kans, bagaimana caranya agar lansia tetap aktif dan sehat? Wah, tetap aktif dan sehat, tadi sudah dijelaskan ya. Itu kayaknya udah. Iya, jadi seperti berolahraga ya Mbak ya. Tetap ya menyalurkan hobinya seperti olahraga, banyak minum air putih, banyak makan buah, sayur mayur, batasi makanan yang tinggi kayak manisnya, asamnya, asinnya. Iya, udah. Ya jadi batasi ya dari makanan dan pola istirahat, aktivitasnya pun harus lebih terarah dan teratur gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah ada lagi pertanyaannya? Selanjutnya dari Mas Rudi Hermawan 91. Mau nanya Ibu Opi, si Anu punya orang tua yang udah pralansia tapi masih mampu hamil. Pendapat Ibu Opi apa ya? Itu kan memang di luar dari ilmunya kita medis ya, itu hanya kuasa Allah. Itu. Jadi kalau misalkan ke masalah kehamilan memang kan untuk masa usia subur itu sebaiknya di bawah 40 tahun. Kalau pralansia kan di atas 45 tahun. Kemungkinan ya mungkin dia masih subur ya. Kalau seperti itu memang udah izin dari Allah ya, kuasa Allah dia dapat kehamilan itu suatu rezeki sih. Teman tidak kemungkinan memang bagus enggaknya sih, sebaiknya ya rajin dikontrol kan kalau ke dokter ahli kandungannya. Pola hidup sehatnya tetap dijaga gitu aja intinya. Karena sudah pralansia jadi mungkin intensitas untuk kontrol dan lebih ditingkatkan lagi gitu. Iya. Nah. Ya, apakah sudah ada lagi yang bertanya? Dari @pro_no. Izin bertanya Mbak Mas, apakah ada penanganan khusus terkait kesehatan bagi lansia disabilitas, terlebih untuk pola hidup berolahraga yang dilakukan? Terima kasih sebelumnya. Kalau disabilitas kan seperti kayak pasien struktur kan ya, dia gangguan seperti jalannya atau itunya, itu bisa dilakukan aktivitas seperti misalkan olahraga ringan ya, misalkan menggerakkan tangannya, seperti misalkan berbicara atau tangannya tuh misalkan nggak bisa tuh lemas ya, dilatih seperti digerakkan atau dibantu dilatih
refleksi untuk ke atas, ke bawah, ke samping bisa. Jadi nggak harus berjalan sih, karena banyak cara lain untuk menuju kesehatan dia. Ya, jadi mungkin bergerak ringan ya. Iya. Untuk di rumah juga bisa. Untuk teman mungkin yang kebetulan mengidap disabilitas tuh ada video tutorial di YouTube yang memang untuk pergerakan atau senam ringan ya untuk pengidap disabilitas. Itu bisa lihat di YouTube ya. Ada. Ya. Boleh? Selanjutnya? Ya, ada lagi pertanyaan dari Nanda Lulu 3. Iya. Assalamualaikum kakak kali baru, orang tua saya punya penyakit diabetes sama asam urat darah tinggi, bahaya nggak kak? Ya, kategorinya kalau untuk diabetes itu dibilang bahaya enggak, tergantung tipenya ya. Kalau masih tipe 1-2 ya, istilahnya masih yang penting terkontrol itu ya. Intinya tuh kalau orang punya sakit diabetes rajin terkontrol ya, ke puskesmas atau ke posyandu, terus pola hidup sehat yang tetap saya bilang itu batasi makanan yang manis-manis ya, minum obatnya ya teratur itu ya, rutin dicek gula darahnya, seperti itu aja sih sebenarnya. Insya Allah sembuh kok, semua penyakit pasti ada sembuh obat. kalau kita rajin terkontrol gitu ya. Jadi memang dari diri sendirinya itu obat itu di diri sendiri ya yang bisa mengontrol tentang intensitas untuk mengkonsumsi apapun dan lain-lainnya gitu ya. Alhamdulillah nih ya, tinggal 2 menit lagi. Masih adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Dari @niken_astria, bagaimana agar lansia tidak cepat pikun? Nah, itu yang saya bilang. Ya. Pikun itu kan udah faktor alami ya. Iya. Karena faktor alami itu tidak bisa diubah dengan istilahnya dia itu harus ya udah faktor alam itu memang udah pikun itu udah faktor alam penurunan dari daya ingat dia kayak demensia gitu. Nah seperti itu menghindari kepikunan itu kita harus melakukan seringkali aktivitas seperti misalkan dia tuh biar nggak pikun dia melakukan aktivitas kayak seperti rajin ibadah, terus rajin kegiatan kayak melakukan yang olahraga, terus nggak istilahnya jangan kebanyakan yang diam, nggak boleh berdiam diri lah ya, cari keluarga misalkan kumpul dengan keluarga, aktivitasnya yang lebih diperbanyak aja. Kalau dia sendiri dia bikin akan cepat pikun. Jadi mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya. Untuk aktivitas ringannya, untuk aktivitas yang biasanya itu untuk menghindari pikun itu ya, setahu saya mungkin dari segi Islam pun untuk tidak langsung tidur ya, tidur sore-sore gitu pada asar tuh ya. Jadi jangan dibiasakan tidur setelah sholat asar. Itu bisa memungkinkan orang tuh nggak cuma yang lansia sih mbak sebenarnya. Untuk kaum muda pun jangan dibiasakan tidur pada asar ya. Kalau mau tidur tuh malam-malam sekalian gitu loh. Terus jangan makan terus tidur gitu. Jadi habis makan tuh jangan langsung tidur. Jadi kayak jeda dulu 1-2 jam baru bisa tidur. Jadi kan kebanyakan orang udah makan malah ngantuk terus tidur gitu ya. Itu yang kebanyakan jadi hidup orang Indonesia gitu. Jadi mungkin itu adalah pencegahannya. Jadi jangan tidur sore pada asar sama jangan setelah makan langsung tidur gitu ya. Jadi harus ada jeda atau aktivitas ringan dulu gitu Mbak Opi ya teman-teman. Ya mungkin satu lagi pertanyaan. Boleh silakan boleh. Aduh, aku tinggal sebentar lagi ya. Dari @mamabera202. Halo kakak cantik. Kemarin kakek saya mengeluh keremian di anusnya. Anusnya gatal-gatal. Sebaiknya gimana cara pertolongan pertamanya? Apakah lansia bisa cacingan juga? Keremian itu istilahnya apa ya, cacingan kali ya? Enggak, gatal-gatal mbak. Iya, itu tanda, kalau gatal itu tandanya. Oh tandanya. Nah, kalau keremian itu apa ya? Jangan kelapa bukan. Cacing. Jadi intinya kalau pada lansia sebenarnya ya jaga kebersihan. Mungkin maaf ya, kalau lansia itu kan kadang-kadang yang mengalami dia tuh jadi karena faktor ininya jaga lingkungannya, misalkan nggak pakai sendal atau ganti dalamannya agak-agak jarak, maksudnya telat ya, ini juga penyebab dari cacingan di dubur. Jadi mungkin kebersihan dari itu membersihkan buang hajatnya, BAB-nya mungkin kurang bersih. Nah itu pengaruh sekali, jadi bikin gatal-gatal. Ya intinya jaga kebersihan, sering sekali ganti pakaian dalamnya ya, supaya hindari dari yang seperti itu, seperti cacingan. Ya bisa dikasih obat cacing sih, bisa nanti dilanjutkan aja ke puskesmas ya. Jadi untuk pencegahannya
Untuk pencegahan intinya jaga kebersihan, Iya. sering diganti, Sering diganti. Pakaian pakaian dalamnya, dalam. ya gitu aja. Jadi untuk organ-organ intim tuh yang berhubungan dengan organ intim tuh harus benar-benar tetap diperhatikan ya. Jadi mungkin Iya. dari mencuci pakaiannya pun mungkin lebih bersih lagi, dan ketika berkeringat itu harus segera diganti dengan pakaian yang baru gitu ya. Sudah ada pertanyaan lagi? Waktu sudah jam 2 siang. Ada lagi? Boleh silakan. Boleh. Dari Pak Yahya Lubis, Ya. ada request nih, adain senam lansia dong Bu Opi. Siap, oke. Aku benernya udah berencana lama banget ya, udah pengen ngadain. Tapi dari ini nih, dari kelurahan khususnya ya, nggak pernah ikut gabung ke kita juga sih. Kalau saya ngadain nggak pernah datang. Oh gitu. Jadi Iya, saya miskomunikasi. Kayak untuk gabung ke kita. Ya, tapi ya. Dari Pak Yahya Lubis lagi, kalau lansia kan sudah susah Bu untuk datang ke puskesmas. Adakah program visit ke rumah untuk mengunjungi lansia untuk cek kesehatan? Insya Allah program kedepannya kita akan adakan. Memang itu seperti namanya itu ya salah home visit itu. Dan kita juga sering kok ada seperti itu. Kalau untuk lansia yang nggak bisa berangkat ke posyandu, saya selalu mengunjungi kok. Oh gitu ya. Jadi tergantung lansianya. Kalau misalkan lansianya bisa belajar jalan untuk melatih Melatih. gerak jalannya dia biar kuat. Memang sebaiknya melangkah ya lebih baik ke Iya. ke tempat yang baik ya. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa, yang kemungkinan kita akan bantu untuk mengunjunginya. Home visit. Visit itu, Iya. home visit ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Opi atas penjelasannya. Terima kasih tim orkes pada hari ini yang sudah membantu jalannya teknis acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk para penonton orkes pada hari Kamis 9 Maret 2023 dengan tema kesehatan lansia. Apabila nanti ada pertanyaan lanjut, bisa ditanyakan melalui Instagram Puskesmas Kalibaru ya, atau Facebook atau media sosial terkait, atau bisa langsung datang nih ke Puskesmas di hari-hari jam kerja ya. Silakan untuk datang untuk mengontrol atau check up lansia atau peserta yang ingin, pasien-pasien ingin dikonsultasikan, penyakit-penyakit yang ingin dikonsultasikan. Mungkin saya cukupkan dulu pertemuan orkes pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata kami terdapat kesalahan dan kehilapan, mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Saya Hilman Harja selaku moderator pada hari ini mengucapkan undur diri, dan Saya dengan Bu Opi Kalila. ya, terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.